bagaimana peran selain umat Islam? Ya, kita tetap harus mengakui tentu ada di antara saudara-saudara kita, sesama warga Nusantara, bangsa Indonesia yang kemudian berperan serta dalam perjuangan melawan penjajah. Tetapi kita bisa menyimak tadi di bagian awal apa yang kami sampaikan bahwa memang ya Islam menjadi pengikat yang paling kokoh dari perjuangan itu yang tidak terbantahkan. Yang terjadi ya di awal misalnya justru ya Belambangan yang waktu itu diperintah Raja Hindu, Pajajaran yang masih diperintah Raja Hindu, itu justru berusaha untuk bisa bekerja sama dengan Portugis. Ya Kongso Dalbi tadi yang dianggap sebagai kekuatan yang luar biasa karena memiliki meriam-meriam besar. Maka mereka memilih bekerja sama dengan penjajah. Sementara kaum muslimin sejak awal ya dengan gagah berani melawan penjajahan tersebut. Tapi misalnya saudara-saudara Hindu, kita akan tahu bahwa mereka tetap juga melawan penjajah. Salah satunya tentu di wilayah yang kemudian menjadi pusat agama Hindu di Nusantara saat ini, misalnya di Bali. Pada tahun 1870-an terjadi puputan Jagaraga yang dipimpin oleh Pepatih Agung Buleleng, Gusti Ketut Jelantik. Ya, Gusti Ketut Jelantik ini seorang pemimpin perlawanan masyarakat Bali yang paling melegenda karena puputan Jagaraganya betul-betul habis-habisan melawan penjajah Belanda. Tetapi kita tetap harus menyebut bahwa pasukan utama Buleleng yang berperang melawan Belanda ini, di antara mereka banyak Muslim. Karena ada desa Muslim di Buleleng yang disebut sebagai desa Pegayaman. Dan desa Pegayaman yang eksis sejak abad ke-17 ini selalu menyuplai ya kerajaan Buleleng dengan prajurit-prajurit terbaik, terhebat, yang kemudian ya merekalah pula yang kemudian terlibat dalam puputan Jagaraga ya di bawah pimpinan Gusti Ketut Jelantik. Ini contoh ya, tentu kita tidak menafikan puputan-puputan yang lain, misalnya puputan Badung, puputan Klungkung yang juga sangat heroik, tapi rata-rata di situ pasti ada peran ya kaum muslimin karena raja-raja Badung, raja-raja Klungkung selalu memiliki orang-orang Bugis di wilayahnya yang mereka adalah Muslim, yang mereka adalah orang yang paling bersemangat melawan penjajah pada zamannya. Demikian yang bisa kita lihat dari konstruk ya masyarakat Indonesia yang ada pada saat itu. Adapun saudara-saudara kita yang beragama Nasrani, tentu pada bagian awal penjajahan kita tidak bisa melihat peran mereka di dalam perlawanan melawan penjajah karena secara agama mereka sendiri agamanya diajarkan dibawa oleh para penjajah barat ini. Baik yang Katolik yang dibawa oleh teman-teman dari Portugis dan Spanyol ya, yang Kristen yang dibawa oleh Belanda dengan misi Zending dan lain sebagainya, karena justru pada saat itu memang misi dari orang-orang barat ini salah satunya adalah misi untuk gospel atau menebarkan Bible sebagai ajaran agama. Baru pada masa kemudian di next generation ya, kalau dulu orang yang masuk agama Kristen pasti identik sebagai sudah londo, oke, londo ireng gitu ya. Ya Belanda hitam karena mereka beragama tidak lagi beragama Islam seperti ya agama kita sebagai penduduk Nusantara. Sehingga pada saat ada dikotomi seperti itu. Tentu kita tidak menafikan bahwa di waktu berikutnya ada teman-teman dari yang sudah beragama Nasrani tetap berada di pihak Indonesia. Misalnya Pak Urip Sumoharjo, salah seorang seniornya Jenderal Sudirman di Tentara Nasional Indonesia ya, ketika masih bernama TKR, maka Pak Urip yang beragama Katolik ini menjadi salah satu kepala staf umum TKR yang kemudian juga berperan besar dalam perjuangan kemerdekaan dan lain sebagainya. Itu yang bisa kita sebut. Itu pasti next generation, artinya kalau zaman bapaknya Pak Urip ya itu masih dengan misi-misi Katolik di Jawa Tengah oleh Van Lith dan lain sebagainya yang jelas identik dengan disponsori dan dilindungi oleh penjajah. Itu yang terjadi pada generasi itu. Tapi generasi Pak Urip sudah ada putra-putra orang Katolik, beragama Katolik ataupun beragama Kristen yang bergabung dengan perjuangan kemerdekaan. Demikian wallahu a'lam.